Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Delisha Dwipena dengan NPM 2017021015 dari kelas Biologi A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang ada di laboratorium ekologi. Untuk penjelasan selanjutnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. Apakah larutan tersebut tergolong asam, basa, atau netral. Prinsip kerja dari pH meter yaitu didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Cara kerja alat ini adalah elektroda pH dimasukkan ke dalam sampel larutan yang kemudian elektroda akan mendeteksi sampel larutan dan mengubah sinyal dari elektroda pH menjadi sinyal listrik. Data analog akan diubah menjadi data digital sehingga hasilnya akan ditampilkan pada LCD. Alat selanjutnya ada kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah petunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bulat secara akurat. Cara penggunaan kompas yaitu dengan meletakkan kompas pada bidang rata atau horizontal agar jarum magnetis petunjuk dapat berputar secara bebas untuk mengarah ke utara sampai selatan magnet bumi. Jenis-jenis kompas yaitu pertama ada kompas analog yang terdiri dari kompas lensa, kompas bidik, dan kompas silva, dan jenis yang kedua ada kompas digital. Berikutnya ada altimeter. Altimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian pada suatu titik. Pengukuran itu dihitung dari permukaan air laut. Ada 3 buah prinsip kerja pada altimeter. Yang pertama, tekanan udara yang paling sering digunakan. Yang kedua ada gelombang, dan yang ketiga ada magnet bulky dengan memanfaatkan sudut inklinasi. Cara kerja altimeter yaitu yang pertama, tempatkan alat altimeter pada posisi datar, yang kedua, atur jarum indikator, ketiga, atur skala tinggi pada titik 0 meter, 4, letakkan altimeter pada tempat yang akan diukur ketinggiannya, yang kelima, cari ketinggian tempat yang diinginkan dengan mengatur jarum indikator tepat berada di tengah dengan cara diputar. Selanjutnya ada hygrometer. Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan dan jumlah uap air di udara pada suatu tempat atau lingkungan tertentu. Prinsip kerjanya yaitu dengan meletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembapannya, lalu hanya perlu menunggu beberapa saat dan kemudian baca skala yang ditunjukkan. Alat yang selanjutnya ada anemometer. Anemometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau menentukan kecepatan angin. Jenis anemometer yang biasa digunakan adalah anemometer mangkok atau baling-baling. Cara penggunaan anemometer yang pertama, tekan tombol on off. Kedua, akan tampil semua item pengukuran pada layar. Ketiga, pilih mode pengukuran yang diinginkan. 4, tekan tombol hold untuk melihat hasil pengukuran. Yang kelima, catat hasil pengukuran. Selanjutnya ada luxmeter. Luxmeter merupakan sebuah alat yang mampu mengetahui serta mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang berada di suatu tempat. Cara penggunaan luxmeter yang pertama, tekan tombol on atau tombol bulat. 2, tentukan kisaran range yang akan dijadikan acuan dalam proses pengukuran. Ketiga, arahkan sensor cahaya pada tempat yang ingin dilihat jumlah intensitas cahayanya. Keempat, tunggu sebentar agar mengetahui hasil pengukuran. Dan yang kelima, hasil pengukuran tergantung pada range yang sebelumnya dipilih, dan hasilnya tinggal dikalikan 1 loop. Berikutnya ada Ekram Grab. Ekram Grab merupakan alat pengambil sampel lumpur. Alat ini menggunakan material stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan tidak berkarat. Cara penggunaannya yang pertama, dibuka penutupnya. Kedua, dimasukkan ke dalam kolam secara tegak lurus sampai ke dasar. Hal ini dimaksudkan agar pemberat mudah jatuh ke dalam perairan. Ketiga, dijatuhkan pemberatnya hingga berbunyi. Dan yang terakhir, ditarik pelan-pelan ke permukaan. Alat selanjutnya ada turbidimeter.
Turbidimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan air atau suatu larutan. Pengukuran kekeruhan dilakukan berdasarkan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan sinar yang dipantulkan terhadap sinar yang datang. Langkah kerja pada turbidimeter yang pertama, turbidimeter dikalibrasi dengan aquades atau air jernih selama 1 hari sampai mencapai angka 0 pada display dan turbidimeter siap digunakan. Langkah kerja yang kedua, probe dimasukkan ke dalam air sampel, dan yang ketiga, dilihat angka yang tertera pada layar berupa tingkat kekeruhan dan suhu. Selanjutnya ada jaring plankton. Jaring plankton merupakan alat survei akuatik yang berfungsi untuk mengambil sampel populasi plankton dari perairan. Prinsip kerjanya yaitu dengan mengumpulkan sampel plankton di tabung atau bucket pada bagian ujung dari jaring plankton dan memindahkannya ke botol sampel. Selanjutnya ada flowmeter. Flowmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam segala aspek yang terdapat pada suatu aliran material yang berupa udara, cairan, maupun bubuk. Aspek yang diukur melalui flowmeter ini adalah flow rate atau kecepatan aliran dan volume atau total massa dari material yang mengalir pada kurun waktu tertentu. Langkah kerja dari flowmeter yaitu yang pertama, letakkan flowmeter pada air, kemudian sensor flowmeter yang terletak di bawah air akan memberikan sinyal sehingga skala akan menunjukkan angka kecepatan aliran air tersebut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.